Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hassa ala suhbatil akhyari was salihin wa naha an musadaqatil ashrari wal mufsidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan anugerah rahmat, nikmat, karunia yang tidak terhingga kepada kita sampai pada subuh yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini kita masih bisa bermuwajjahah, bertatap muka, bersilaturahim. Tentu harapan kita semua mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi amal ibadah yang mendatangkan keberuntungan bagi kita dalam kehidupan dunia, terlebih-lebih dalam kehidupan akhirat. Seterusnya salawat dan salam tidak lupa sama kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti beroleh syafaah dari beliau dengan izin Allah di suatu hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tidak ada lagi gunanya bagi kita harta, tidak juga ada gunanya bagi kita zuriat, anak keturunan, terkecuali insyaallah manakala nanti tiba saatnya kita meninggalkan dunia yang fana ini menghadap Allah. Ketika itu kita masih istiqomah untuk mempertahankan nilai-nilai keimanan, keislaman kita. Semoga ini dapat kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada kesempatan subuh yang mulia ini, pada prinsipnya sebenarnya kita melanjutkan kembali kajian kita yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir, yaitu satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam hadis qudsi yang paling terakhir pada ketika itu adalah membicarakan tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Sekalipun Allah memberikan rahmat nikmat itu kepada seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini, bagi Allah Ta'ala tidak akan pernah berkurang. Jelasnya Allah menyatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma indi. Dalam kitab Nasaihul Ibad ya, pada prinsipnya seperti saya katakan tadi, saya tidak mengawali kajian baru, tapi melanjutkan kajian kita barangkali yang belum sempurna dalam pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala ini di dalam hadis qudsi. Kata Allah, wahai para hamba-hambaku, ya ibadi,
Lau anna awwalakum wa akhirakum, jika seandainya orang yang pertama di antara kamu dan orang yang paling terakhir di antara kamu, wa insakum wa jinnakum, baik dia dari jenis manusia maupun dari jenis jin, qamu bi sa'idin wahid, berdiri dalam satu lapangan yang begitu luas. Makhluk Allah yang berdiri itu baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Jin dan manusia yang pertama sampai kepada jin manusia yang terakhir, fasa'aluni, mereka itu meminta kepadaku, bermohon kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu, maka aku akan memberikan setiap permohonan mereka. Dan sesuatu yang harus kita ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada makhluk, apakah yang namanya jin dan juga manusia, demikian juga makhluk-makhluk yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa zalika mimma indi, sedikit pun tak akan berkurang apa yang ada di sisiku. Illa kama yang kusul mikhyat, terkecuali kalaupun barangkali dikatakan berkurang, kalaupun dikatakan berkurang, kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah seperti jarum pentul atau jarum yang kecil ketika dia dimasukkan ke dalam lautan, idza udkhilal bahar. Jadi jarum pentul itu dimasukkan ke dalam lautan yang luas, kemudian diangkat jarum pentul tadi itu. Kalau memang berkuranglah Anda katakan dengan diangkatnya jarum pentul yang sudah dimasukkan ke dalam lautan yang sangat luas, apakah lautan Atlantik, Pasifik, Teduh, entah lautan apapun namanya, angkat. Ya, kalau memang berkurang air laut itu disebabkan karena diangkat, ya, apa tadi, jarum pentul itu, begitulah. Tapi pertanyaannya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kira-kira apa berkurang air laut kalau dimasukkan jarum jahit ke dalam kemudian diangkat? Berkurang kira-kira itu, Pak? Hah? Nah, jadi kalaupun dikatakan berkurang seperti itu, tapi sebenarnya tidak berkurang insya Allah. Ya. Jadi ini artinya, karena memang sambungan kajian kita walaupun sudah beberapa kali, barangkali berapa bulan ya, karena terjadinya perubahan jadwal, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini kita lanjutkan kembali. Artinya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kehebatannya, kekuasaannya kepada kita makhluknya ini. Dan memang hanya Allah Ta'ala lah yang bisa untuk menunjukkan kehebatan, keagungan seperti itu. Ya. Kita jangan coba-coba. Kalau kita berbuat demikian berarti kita merasa PTT, pantang tak top, ya, so hebat. Ya. Kenapa? Karena bisa sombong. Allah tidak suka kepada yang sombong, karena sombong itu bukan pakaian kita Bapak dan Ibu. Justru kesombongan itu adalah hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita nggak bisa menggunakan itu, walaupun kadang-kadang banyak kita tergelincir dalam hidup dan kehidupan ini. Ya. Bahkan kesombongan itu sebenarnya adalah merupakan sifat syaitan, iblis, dan gara-gara sifat itulah maka beliau dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari tempat yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau Adam dan Hawa, beliau itu marah Allah taala kepadanya disebabkan karena tuntutan nafsu, ya,
Sementara yang namanya iblis itu dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari tempat yang penuh dengan kenikmatan juga, itu penyebabnya apa? Sombong. Ini yang harus kita ingat. Ya. Jadi menghindar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak suka kepada orang yang menyombongkan diri. Nah, makanya tadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak ya menyatakan kalimat seperti yang telah kita bacakan tadi, Bapak dan Ibu. Kata Allah, sudah kita sampaikan, seandainya seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, apakah jin, apakah manusia, mulai dari yang pertama di antara mereka sampai kepada yang terakhir, berkumpul di satu lapangan, semuanya pada meminta. Saya pikir kita ini Bapak dan Ibu, kalaupun meminta kita, enggak cukup satu permohonan kita. Betulnya itu ya? Enggak cukup satu. Bisa-bisa saja satu orang bisa minimal 20 item permasalahan yang dia pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang minta supaya dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan. Yang jelasnya dalam sholat saja kita, udah berapa yang kita pinta itu. Duduk antara dua sujud tuh kita yang kita pinta sudah 8 Pak. Belum yang lain-lain. Betul. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini coba. Itu aja udah 8. Ya Allah ya Tuhanku, Rabbighfirli, ampunkan aku. Warhamni, kasihani aku ya Allah. Wajiburni, cukupi aku ya Tuhanku. Kecukupan itu pun kadang-kadang kita urai pula lagi dalam doa. Ya. Warfa'ni, ya Allah tinggikan aku. Yang dimaksudkan derajat. Memang lebih bagus memang. Ya. Hamba Allah rahimakumullah. Lebih bagus lagi orang-orangnya kecil pendek tapi derajatnya tinggi daripada orangnya tinggi derajatnya. Betul Pak? Ya kan? Nah, ini warfa'ni warzuqni, oh Tuhanku kasih aku rezeki. Kasih aku rezeki ya Allah. Ya, rezeki itu adalah merupakan kenikmatan yang tiada tara. Ya, senang dia. Rezeki tak harus diartikan dalam bentuk material. Banyaknya orang yang memiliki material tapi sebenarnya tak bisa dinikmatinya. Ya kan? Nah, jadi rezeki itu alhamdulillah yang bisa kita nikmati. Senang gitu. Apa gunanya duit banyak tapi kita nggak bisa menikmati? Ya, makan saja pun berpilih misalkan. Makan daging tak bisa. Coba. Jangankan daging, ikan asin aja nggak bisa dimakannya. Naik darah tingginya. Ya. Ini hamba Allah rahimakumullah. Apa gunanya banyak harta hamba Allah rahimakumullah kalau enggak bisa tidur nyenyak? Kata orang di kampung, hamba Allah rahimakumullah. Kalau bisa dalam hidup ini adalah ya tabo mangan sinok mata terpodom katanya. Aku pun tak tahu entah apa artinya itu. Tapi kurang lebih hamba Allah rahimakumullah tabo mangan, enak makan, sinok mata terpodom. Enak mata tu tidur. Begitu diletakkan ya, naik gigi 1, gigi 2, gigi 3, udah tak sadar lagi dia. Asal jangan waktu pengajian lah tidur, itu kelewat. Ya, nah, kelewat. Nah, ini hamba Allah rahimakumullah. Coba. Ya. Itu warfa'ni warzuqni wahdini, ya Allah tolong hidayahi aku, tunjuki aku ya Tuhanku. Kita sudah sampaikan itu pada kajian sebelumnya hamba Allah rahimakumullah. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Itu sebelumnya. Jauh ke atas. Wahai para hamba-hambaku, setiap kamu itu tersesat. Illa man hadaituhu, terkecuali orang-orang yang aku kasih hidayah, kecuali orang-orang yang aku kasih petunjuk. Semuanya kita ini tersesat.
Tapi tak kita pakai istilah orang di seberang, domba-domba yang tersesat. Karena kita bukan domba. Biarlah dia jadi domba, kalau kita enggak domba kita. Mau bapak dibilang domba? Hah? Itu biarkan aja orang itu bilang demikian. Ya, istilah domba itu kita enggak mau pakai. Ya. Hamba Allah rahimakumullah. Jadi tiap kamu itu adalah tersesat. Saya sesat, bapak dan ibu sesat. Illa terkecuali man hadaituhu. Orang-orang yang aku kasih kepada dia petunjuk. Jadi jangan kita merasa beteng. Karena ditunjuki Allah Ta'ala maka sampai kita ke masjid di subuh nih. Jangan kita lebih mengkedepankan pekerjaan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya permainannya permainan Allah, skenarionya Allah. Karena dikasih Allah Ta'ala kepada kita petunjuk, makanya kita bisa sampai kemari. Kalau tak dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk, macam mana pula kita bisa mau sholat? Bagaimana mau puasa? Bagaimana mau zakat? Bagaimana mau bisa mengerjakan ibadah haji? Makanya illa man hadaituhu. Jangan sekali-kali bapak dan ibu, saudara-saudaraku jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, lebih mengkedepankan amal dan pekerjaan kita. Itu di belakang kita. Ya. Nah, oleh karena itu kata Allah, fastahduni, mohon kamu kepadaku petunjukku itu. Ahdikum, kutunjuki kamu. Makanya tempo hari kita katakan dalam surah Al-Fatihah itu sudah dikatakan doa, tapi sebenarnya inti doa di situ singkat. Mana doanya di situ? Cuman kalimat ihdina. Tunjuki kami ya Allah, tapi itu kata kunci. Kalau siratul mustaqimnya keterangannya lagi. Ihdinas siratul mustaqim. Tunjuki kami ya Allah kemana? Ke jalan yang lurus. Kalau inti doanya ihdina. Dan tak ada yang bisa memberikan petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah ketika pamannya wafat, beliau menangis, sedikit ada rasa kesal. Kenapa? Begitu hebat perjuangan sang paman Abu Thalib membela Islam, tapi dia sendiri tak Islam. Ketika Rasul SAW mengingatkan paman, ya, kau telah berjuang untuk Islam, kau telah mati-matian membela aku, ya, aku minta kepadamu, ucapkanlah 2 kalimat syahadah. Tidak diucapkan pamannya 2 kalimat syahadah. Ketika itu nangis Rasulullah, sedikit agak sedih, ya, sedih memang, ya. Tapi apa kata Allah mengingatkan Muhammad? Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Muhammad, kau tak akan pernah bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun, akan tetapi Allah, walakinna Allah yahdi man yasha. Ya, Allah Ta'ala yang memberikan petunjuk man yasha kepada siapa yang dia kehendaki. Habis. Jadi kita ini insyaAllah orang yang dikehendaki Allah. Amin. Ya, nah, jadi petunjuk itu dari Allah. Makanya kalau ada di sini yang masih aktif secara struktural di pekerjaannya, mohonlah kalau bisa, jangan lagi dipakai kepemimpinan itu. Pak Komandan, apa petunjuk komandan? Petunjuk komandan. Komandan itu apa rupanya yang bisa kasihnya petunjuk? Beteng kali dia rupanya. Pak Gubernur, Pak Wali, siap petunjuknya Pak. Walaupun maksudnya barangkali arahan bimbingan, tapi bilang aja arahan bimbingan. Ya, kadang-kadang kami pun sering itu. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa petunjuk Ustaz? Petunjuk apa aku bilang? Ya, petunjuk apa mau sama anda? Nggak ada itu. Tolonglah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau, ya, wahai Muhammad, takkan pernah bisa memberikan petunjuk, ya, man ahbabta, kepada orang yang kau cintai sekalipun. Cintakah Muhammad kepada pamannya Abu Thalib? Oh. Cintakah Nabi Nuh kepada anaknya? Cinta enggak? Nabi Nuh sayang enggak sama anaknya? Namanya anak. Ya, sibiran tulang qurrata ayun. Ternyata anak Nabi Nuh durhaka enggak? Durhaka. Ya. Sayang enggak Nabi Nuh kepada istrinya? Nabi-nabi itu sayang sama biniknya bapak dan ibu. Nabi ngalnya yang tak sayang sama biniknya. Nabi Adam
Wali itu barangkali nggak sayang itu sama istrinya. Kalau nabi-nabi itu sayang. Apa nggak diarahkannya? Diarahkannya. Ya, tapi itulah. Ya kan? Nabi dan Rasul itu bisa kita jadikan sebagai contoh. Makanya saya selalu bilang dalam hidup ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jangan dihukum seseorang yang apabila dia nampaknya diuji Allah dengan keluarganya. Ya, tolong jangan dihukum. Alah, percumanya itu Ustaz, ceramah ke sana kemari, anaknya saja nggak bisa dididiknya. Oh Allah ya Rabb, sakit nggak itu? Sakit nggak itu? Pertanyaanku, Nabi Nuh ceramah dia nggak ke sana kemari? Anaknya bisa nggak dipengaruhinya? Jadi udah contoh itu hamba Allah rahimakumullah. Cuman kadang-kadang minta izin minta maaf, muncung manusia di atas dunia ini beracun, lancip, tajam. Betul nggak? Mungkin tadi si guru itu diuji Allah Subhanahu wa taala lewat anaknya, diuji Allah lewat bininya. Coba. Alah itu Ustaz tuh bercakap ke sana kemari, mau apa ya, bininya aja. Nah, coba. Bininya aja nggak bisa diarahkannya. Bukan tak diingatkannya, bukan tak diarahkannya, memang bininya ini yang bobal. Ya. Jadi kalau kita balik ke sejarah, maaf ya, kalau kita balik ke sejarah, itu tadi Nabi Nuh, anak durhaka, bini durhaka. Ya. Yang paling berhasil itu orang itu, Nabi-Nabi itu, Nabi Ibrahimnya. Betul nggak? Coba, dua bini, dua-dua kompak, bagus. Kalau kitanya manusia ini, jangankan dua, sedangkan satu bini mentiko. Maaf ya. Satu, kadang-kadang mentiko. Ibrahim dua anaknya, Ismail, Ishak, dua-dua menjadi nabi. Awak kadang-kadang 8 anak, 4 bandit, 4 tak jelas. Ibrahim itu hamba Allah rahimakumullah, bukan sampai tingkat anak saja dia berhasil. Zuriatnya, cucu-cucunya juga adalah berhasil. Ismail keturunannya terus lurus sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Memang dia generasi terakhir, tapi pemimpin para nabi dan rasul. Itu ditandai pada saat Rasulullah SAW Mi'raj ketika meninggalkan Masjidil Aqsa mau naik ke atas, itu roh para nabi dan rasul. Nabi saja berjumlah 124.000 orang, tambah Rasulullah itu 25 orang, itu semuanya dihadirkan Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka itu sudah berada di alam yang berbeda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah kekuasaan Allah. Bersab mereka itu semuanya. Muhammad dipersilakan, malaikat Jibril berada di depan. Itulah menunjukkan kalau Muhammad adalah direktur utama, pemimpin, bos besar dari seluruh nabi-nabi dan rasul. Ya. Itu ketika Rasulullah mengakhiri perjalanannya di alam nasut. Ya kan? Karena Muhammad Isra dan Mi'raj dia kan menempuh 3 alam. Ada alam nasut, ada alam malakut, ada alam jabarut. Alam nasut itu alam manusia, itu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa naik ke atas sampai Sidrah Al-Muntaha, namanya adalah alam malakut. Ya, dari Sidrah Al-Muntaha terus ke atas Ra'rab dan Mustawa, ya, itu namanya adalah alamul jabarut, alam ketuhanan. Tak ada orang yang seperti Muhammad tuh, makanya jangan pula merasa beteng kali kita dalam hidup ini. Ya, ini Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut. Ya. Jadi kesimpulannya hamba Allah rahimakumullah, ya. Marilah kita selalu memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita menyadari kekecilan, kehinaan diri kita di hadapan kebesarannya yang kita tidak ada apa-apanya. Sehingga tersimpul bagi kita hamba Allah rahimakumullah, pertama la haula wala quwata illa billah.
Tak ada yang berdaya upaya, tak ada yang berkekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, tak ada ilmu pengetahuan bagi kami ya Allah, kalaupun ada ilmu pengetahuan yang kau berikanlah kepada kami. Kaulah yang maha mengetahui, kaulah yang maha bijaksana. Ya, itu makanya kalau bisa, ya, Bapak dan Ibu, mari betul-betul kita menjadikan diri kita sebagai seorang hamba, karena yang diulang-ulang Allah adalah ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai hambaku. Jadi kalau disederhanakan, gambaran hamba itu apa? Mengkosongkan, menolkan dirinya di hadapan kebesaran Allah. Itulah yang dikatakan hamba. Disederhanakan. Ya. Paham kira-kira itu Bapak dan Ibu? Menolkan dirinya, mengosongkan dirinya di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan hamba. Jangan dianggapnya dia hebat, jangan dianggapnya dia beteng, jangan dianggapnya dia kaya, jangan dianggapnya dia pintar, jangan dianggapnya dia segala-galanya. Kalaupun kebetulan itu ada sama dia, itu adalah dititipkan Allah buatnya. Dititipkan Allah. Ya. Hampir tiap hari berapa kali kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman kadang-kadang kita ya memang dipakai ini kalau ada musibah kan gitu kan. Kita dengar kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau kita pahami lagi bukan untuk musibah saja. Sesungguhnya kita ini kepunyaan Allah. Bayangkan kalau kita pahami. Jangankan apa yang kita miliki itu. Rumah itu punya bapak. Iya, secara administrasi iya. Macam mana bisa itu menjadi rumah bapak? Sedangkan bapak yang punya rumah itu pun punya Allah. Kalau ke situ pikiran kita. Ini bini kau ini. Iya bang, ini bini ku ini. Macam mana bisa ini jadi bini kau? Sedangkan kau saja yang kau bilang ini punya kau bini ini. Kau aja pun punya Tuhan. Ini mobil ini kau punya. Iya, buktinya apa? Ini STNK-nya. Ini buku hitamnya. Betul kepemilikan secara administrasi sesaat dalam kehidupan dunia. Tapi bagaimana kau bisa mengatakan kalau mobil ini punya kau, sedangkan kau sendiri yang punya mobil itu adalah punya Allah? Kan? Putus di situ kan? Jadi kalau kita pahami ini, jadi hamba Allah rahimakumullah. Makanya saya katakan tadi, disederhanakan bahwa gambaran hamba itu macam mana Ustaz? Ya, gambaran hamba itu adalah dinolkannya dirinya di hadapan kebesaran Allah. Ya. Coba, nol besar. InsyaAllah aman lah itu hamba Allah rahimakumullah. Baik. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai para hamba-hambaku, sesungguhnya dari amal-amal ibadah yang kamu lakukan itu uhsiha. Kuhitung itu. Kuhitung. Artinya Bapak dan Ibu hamba Allah rahimakumullah, ini sekaligus mengingatkan kepada kita, jadi dorongan ini, bahwa apa yang kita lakukan di dalam hidup ini, sekecil apapun, itu tak akan pernah ya, dibiarkan Allah begitu saja tak punya nilai. Datang kita kemari punya nilai, duduk kita di sini punya nilai, ya, walaupun sambil tidur mengantuk, ada nilainya, ada. Ya, tapi barangkali tak sama lah semuanya. Tak sama. Ya, katakan ibarat seorang guru, seorang dosen sedang mengajar dia hamba Allah rahimakumullah. Ada yang serius, ada yang tidak. Kemudian ketika ujian hamba Allah rahimakumullah, manalah mungkin sama semuanya nilai mahasiswa-mahasiswa itu. Begitu aja lah. Ya. Tapi ada nilainya. Pasti ada nilainya. Ya. Ada yang A, ada yang B+,
B plus itu dekat B komplek itu ya. Vitamin apa itu? Ya, ada yang B biasa, ada yang C plus, ada yang C biasa. Bahkan mungkin ada yang harus mengulang dia, tapi bukan berarti tak ada nilainya. Ya. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hamba Allah rahimakumullah. Hadir kita di sini punya nilai yang sangat besar. Ya. Nah, makanya tadi ya ibadi wahai hamba-hambaku innama hiya a'malukum, sesungguhnya dia amal-amal yang kamu lakukan itu uhsiha lakum. Ya. Aku hitung itu bagi kamu. Ku hitung. Makanya tak usah berhitung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak usah berhitung. Ya. Dalam kehidupan ini hamba Allah rahimakumullah, walaupun hitungan itu tak bisa lepas dari kita. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala tidak usah berhitung. Ya, udah berapa ayat tadi yang ku baca? Wah, kurang sudah banyak kali itu. Yuh. Masa udah banyak kali dia membaca ayat? Ya. Berapa tadi yang sudah ku kasih itu? Ah, udah banyak kali itu. Tidak usah berhitung dengan Allah. Ya. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri pun tak berhitung dengan kita. Ya. Coba. Tidak ada ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung rahmatku, nikmatku yang aku berikan kepadamu, la tuhsuha. Tak akan mungkin kamu bisa menghitungnya. Kendati pun kamu memakai peralatan hitungan yang paling canggih. Tak akan bisa kamu hitung. Coba hamba Allah rahimakumullah. Jangan dulu di luar diri kita, dalam diri kita yang enggak bisa kita hitung. Allah tidak minta bayar, terkecuali cuma setahun sekali. Itulah zakat fitrah. 2 kilo 7 ons. Sampai 3,4 kilo. Ya. 3,4. Itu hamba Allah rahimakumullah. Antara 2,7 hamba Allah rahimakumullah sampai 3,4. Karena itulah perhitungan di kalangan para ulama-ulama. Yang sebentar lagi insya Allah masuk Ramadan. Hari ini barangkali udah tanggal 18, tanggal 19 gitu. Sya'ban. Rabu 15. Kamis 16. Jumat 17. Sabtu 18. Ini 19. 12 hari lagi ke depan. 11 hari lagi penuh hamba Allah rahimakumullah. Tak terasa Ramadan itu sampai. Cuman yang menjadi tanda tanya kita-kita yang hadir hari ini malam subuh ini sampai enggak ke Ramadan tu. Aku tak menakut-nakuti. Kalau aku tengok sebagian sanksi juga aku ini. Ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang enggak ilmu kita. Kalau kita yang meminta itu pula ya harapan. Ya, harapan. Kan adanya doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhan, sesungguhnya kami bermohon kepadamu, berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Amin. Banyaknya orang yang berdoa dengan doa itu juga. Semalam mati, kemarin mati. Di masjid, rajin dia ke masjid. Doa imam itu dia minkannya. Bahkan dia sendiri hafal betul terhadap doa Tuhan Allah rahimakumullah. Tak sampai. Makanya tak usah kita tuntut Allah. Jangan kita salahkan kadang-kadang. Bingung juga ya. Awak sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu bapak itu rajin kali berdoa itu. Kadang-kadang ku dengar, bisa 7 kali diulang-ulangnya. Tahu kau? Mati dia semalam, mati. Tak mau pula Tuhan itu mengabulkan permohonannya. Untung tak dilanjutkan. Bingung aku nengok Tuhan itu. Kok tipis sekali lah pergaulan Tuhan itu katanya. Apa enggak rusak itu? Hah? Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya kita meminta saja, berdoa saja kepada Allah. Ya, kalaupun belum disampaikan Allah, tidak disampaikan Allah karena sudah sampai batas waktu. Wafat itu artinya sempurna. Apanya sempurna? Sempurna janjinya, sempurna ukurannya dalam kehidupan ini.
Kalau sudah sempurna itu Bapak dan Ibu, semuanya kita pulang. Nggak ada rezeki awak lagi, udah sempurna sampai di situ. Ya, saya, ya, kalau masih ada rezeki saya sampai minggu depan, saya belum mati. Sama dengan Bapak dan Ibu. Kalau masih bisa kita berjumpa minggu depan subuh, berarti kita belum mati minggu depan. Karena kebetulan minggu depan pun sesuai dengan jadwal asli, masih saya melanjutkan kajian ini. Karena sebenarnya subuh ini bukan jadwalku ini. Ya. Ini jadwal ustadz lain ini Bapak dan Ibu. Tapi karena kebetulan mereka itu masih muda-muda, seperti awak dulu, ya kan masih muda-muda. Ini musim Isra dan Mi'raj, menjelang apa? Orang itu melanglang buana. Ada yang ditanya di telepon di Padang, kamu gitu Ustaz Nasiri ya? Ada yang sedang di Aceh, ada yang sedang di mana-mana. Ngapain? Menyampaikan ceramah agama. Saya pun dulu begitu ketika 40-an. Tapi sekarang begitu masuk kepala limpul pertengahan, mau menjelang ke 60, 50 ke 60, nggak lalu pula gitu. Udahlah dek, kalian aja lah, kalian aja. Tolonglah Ustaz. Enggak, lamaan di jalan daripada bercakap. Walaupun alhamdulillah besar hadiah kalian, tapi enggak sanggup lagi aku itu. Eloklah di medan-medan ini saja aku bilang. Maka saya enggak mau keluar lagi Pak. Saya maklumi itu kalau orang itu. Makanya Ustaz Nasir, kalau tak datang orang itu udah hubungi aja kita yang tua-tua yang tinggal di Medan ini. Kan gitu kan. Kalau jadwal saya asli minggu depan. Ya. Minggu ketiga. Itu yang sebenarnya jadwal asli di sini. Ini jadwal adik saya. Ya. Hasbi Al-Mawardi Lubis. Ini yang sedang bercakap nih Abidin Azhar Lubis. Memang kami Lubis-Lubis ini tukang bercakap ini. Ya, tukang bercakap. Karena salah satu syarat menjadi ustadz dari sekian persyaratan harus banyak cakapnya. Kalau amalnya saja banyak, cakapnya tak ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Tak ada cakapnya. Cuman itu. Ya. Rusak enggak? Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wahai para hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya dia amal-amal kamu itu aku hitung bagi kamu. Thumma uwaffikum, kemudian kusempurnakan balasannya kepada kamu amalan itu. Jadi kalau kita beramal, hamba Allah rahimakumullah, apapun yang kita lakukan dengan baik, apalagi sabar kita dalam melakukan amal itu. Sabar. Karena sabar itu kan termasuk sabar dalam menjalankan ketaatan. Allah berjanji terhadap orang yang sabar, Tuhan Allah rahimakumullah, ya, disempurnakan Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan balasan kepada orang yang sabar bighairi hisab, tanpa perhitungan. Duduk kita sesaat, hamba Allah rahimakumullah, sabar kita mengikuti pengajian sampai kututup. Kapan Ustaz tutup? Sebentar lagi. Ya, karena kebetulan kan mic ini sedang kupegang, ya aku lah megang komando. Kan gitu. Sabar kita melakukan amal itu, mengikuti kebaikan itu. Sabar kita sholat. Sabar kita nanti puasa 14 jam per satu hari. Ya, sabar kita dalam rangka menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang yang sabar itu dengan tanpa perhitungan. Walaupun sabar itu berat. Aku tak bisa kujamin nama lakinya si Sabar, nama bininya si Sabariyah, nama anaknya si Sobri. Ya, semuanya keluarga itu adalah ada kalimat sabarnya, tapi tak bisa kujamin kalau mereka itu sabar semua. Bahkan ada kawan saya, namanya si Sobri. Oh Tuhanku, ngeri. Ya, ngeri. Kadang-kadang naik juga sepaning. Termasuk ada satu kan, Ustaz Sobri Lubis kan. Betul nggak?
Kecilnya orangnya bukan tanggung. Ustaz Sobri Lubis. Sobri Lubis itu adalah adik Profesor Dr. Hajjah Amani Lubis, Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Yogyakarta. Mereka itu ayahnya dulu adalah kuliah di Mesir, bekerja di Mesir, mendapatkan mak orang Mesir. Ya, itu makanya mereka itu gaya orang Arab semuanya, hamba Allah rahimakumullah. Jadi Sobri Lubis LC itu adalah ya ayahnya lama di Mesir, di Kairo. Itu kan termasuk apa namanya? Teman dekat, anggota dekat dari Imam besar Muhammad Rizik Syihab. Kecilnya orangnya, tapi kadang-kadang ya bisa hilang kontrol juga kesabaran Tuhan. Makanya aku bilangkan tadi nama Sobri. Ya, Ustadz. Apalagi si Abidin, bukan Sobri namanya. Paling tidak ukuran kesabaran itu, 1 kali kau lakukan, ku maafkan. 2 kali kau lakukan, juga masih ku maafkan. Tapi jangan kau cubo-cubo 3 kali, putek kapal kau tuh bikin. Tahu putek? Kira-kira begitu, dalam bahasa asahan begitu, dalam bahasa asahan. Ya, kebetulan bini saya orang Tanjung Balai. Kalau bahasa kami di kampung, sanoli di bainko, sobar do piau. 2 noli di bainko, ipe insyaallah, lek sobar do piau. Tapi ulang di bainko dengan 3 noli, gotap dulu minarut kubayan. Udah. Coba. Baik. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, ya, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah. Macam ini misalkan kita mendapatkan satu kebaikan, hamba Allah rahimakumullah, ditakdirkan Allah, kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, berada kita di masjid. Habis nanti kita mengerjakan kegiatan ini, jangan pernah lupa itu menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapatkan satu kebaikan dalam kehidupannya, dia rasakan ada satu kebaikan, falyahmidillah, pujilah Allah. Tapi sebaliknya hamba Allah rahimakumullah, ya, wa man wajada ghaira dzalik, siapa yang mendapatkan selain daripada itu. Maksudnya selain daripada itu, kalau tadi kebaikan, ini maknanya adalah lawannya. Ketika dia mendapatkan satu yang tak baik, hamba Allah rahimakumullah, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala yalumanna illa nafsahu, jangan dia salah-salahkan, dia kambing hitamkan yang lain, kecuali itu adalah kesalahan dirinya sendiri. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang baik, serahkanlah kepada Allah. Tapi kalau ada sesuatu yang tak baik, jangan salahkan Allah. Aku jadi begini kan karena gerak Tuhan ini. Kalau Allah tak menggerakkan, mana pula mungkin aku jadi perampok, mana pula mungkin aku jadi pencuri. Aku yang korupsi ini pun, ya, misal, ini kan karena gerak dari Tuhan ini. Oh jangan, Wak. Yang tingkat Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak seperti itu. Yang baik kembalikan kepada Allah, yang tak baik balikkan kepada dirimu sendiri. Nafsu telah menguasaimu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah ditunjukkannya mana yang benar, mana yang salah. Kemudian Allah memberikan akal pikiran kepadamu. Cuman akal pikiranmu itu tidak dibimbing oleh keimananmu kepada Allah. Itu yang bikin kau rusak. Ya. Maka kata Allah, fala yalumanna, jangan dia salahkan yang lain-lain. Ya. Jangan dia salahkan yang lain-lain. Illa nafsi, terkecuali dirinya sendiri. Baik Bapak dan Ibu, saya pikir itu aja dulu. Semoga bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, semoga kita ini semuanya ya diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa bisa menjalankan tugas-tugas hidup kita dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa khususan li niyyatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا ناعمين، حمدا الشاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.